Tadi kita ingin memastikan apakah kemudian lava yang muncul di lokasi pertama, lokasi kedua yang lebih dalam sudah teralterasi, dan lokasi ini kita bisa menyimpulkan ini di darat atau di laut. Ada satu informasi penting di sini yang di belakang Mas Yap itu, yang warna hitam litik-litik itu, kita melihat gradasi secara vertikal ukurannya menjadi lebih kecil, bisa terlihat ya. Secara vertikal di tempat yang sama tidak bagus, tetapi yang putihnya berbalik, malah yang putihnya menjadi lebih kasar di bagian atasnya. Ini pamisnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dia adalah submarin atau subaqueous. Jadi kalau kita punya litik yang berat, pasti litiknya tenggelam. Tapi kalau kita punya pamis yang besar, semakin besar pamisnya, balonnya, rongganya semakin banyak, maka dia akan ngapung ke atas. Maka konsekuensinya adalah kita punya normal graded bedding untuk litiknya, reverse untuk pamisnya. Jadi ini mengisi story mekanisme. Tidak, jadi begini. Kalau di dalam vulkanologi, apa maknanya litik yang ini? Apa maknanya pamis? Litik itu adalah batuan dari sumbat lavanya, maka bentuknya menyudut. Jadi kalau kita punya kerucut gunung api, kenapa dia bisa eksplosif? Salah satunya selain dia viskositasnya adalah kental kayak begini, warnanya putih, dia ada yang menyumbat. Pada waktu itu disumbat kemudian pecah pertama kali, barangnya itu keluar menjadi yang warna-warna hitam. Begitu kemudian tutupnya sudah dibuka, minuman Fanta, Coca-Cola, Sprite, maka gelembungnya keluar. Gelembungnya itu adalah pamis. Mana itu barangnya? Adalah yang putih-putih. Jadi ini adalah tutup botol Fanta, Coca-Cola, Sprite. Yang atas itu adalah bubble-nya. Pada waktu minuman soda itu kemudian sudah kehilangan tutupnya. Karena bubble semakin banyak dia, semakin banyak rongganya, maka dia reverse ke atas. Nah kalau kita dapat begini, Mas Danba bisa membayangkan. Jadi kalau kita dapat section lava yang demikian, ini bukan sekedar laut atau darat. Menjawab tadi. Tapi kalau carinya adalah mineral yang banyak Mg-nya, Mas Danba harus tahu. Jadi bisa terbayang menginjak kemana kira-kira posisinya kan ya. Pasti targetnya yang bawah, bukan yang atas. Ini menarik nih. Kenapa kita punya warnanya putih? Padahal yang sebagian besar tadi lavanya originnya adalah gelap dan sebagainya. Salah satu konsekuensi dari adanya pecahan argolen yang kita diskusikan semalam, pecahannya Roberto Hall itu, masuk ke dalam magmatisme kemudian bercampur pada jumlah tertentu, dia merubah anaknya menjadi bule kan gitu. Iya, anaknya jadi bule. Makanya udah benar tadi orang Australia itu bangun di sini karena dia ini punya Australia juga originnya. Ya. Jadi ini muncul gitu ya. Dalam skala magmatisme kita bisa punya letusan eksplosif itu kalau bercampur dengan sesuatu yang lebih asidik. Tapi nanti besok di pelalangan kita tidak lihat dulu barangnya, kita bisa membayangkan kaldera besar Ijen itu barangnya bukan ini, tidak yang berwarna putih begini, sebagian besar itu gelap. Kenapa yang warna gelap yang harusnya encer tapi dia bisa kalderanya 10 sampai 15. Jadi kalau Mas dan Mbak menanyakan di mana bukti kaldera besar ini letusannya, salah satunya adalah barang ini. Posisinya di mana kira-kira pada waktu meletus? Ini sebagian harus masih di laut, setidaknya di posisi ini. Taunya dari mana? Tutup botolnya tenggelam yang besar-besar, sementara abunya kemudian dia berbalik ke arah atas. Bisa terlihat ya Mas dan Mbak ya idenya ya. Jadi tanpa harus kemudian kita menumbangkan lava bantal, dari piroklastiknya bisa kita pakai. Ya. Berarti tadi ada evolusi ya, Mas Nizam ya? Gimana? Kita lihat basal di bagian bawah, terus sekarang kita lihat yang atasnya kan yang sifatnya lebih felsik ya. Iya. Berarti ada evolusi dari si magmanya tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah posisi ini dia di bawah atau di atas? Tapi benar, ini pasti harus ada evolusi. Kenapa dua komposisi yang berbeda bisa berasal dari satu source yang sama? Itu menarik ya. Kalau itu posisinya di bawah, maka dia berevolusi, bercampur kemudian menjadi sesuatu yang lebih asam. Tapi kalau kemudian ini dulu ternyata posisinya ada di bawah, itu ada di atas, setelah kemudian dibersihkan magmanya kosong bisulnya, biasanya darah itu, lava bantal itu atau lava yang basal tadi adalah darahnya yang keluar. Bisa diikutin. Bisulnya dipejet nih, warnanya putih, cetret, keluar. Ini barangnya. Begitu sudah habis, bisulnya itu udah bersih, keluar baru merah. Jadi posisinya lava itu di atas gitu ya. Tapi kalau posisinya dia di bawah itu sangat umum tuh. Dalam suatu ini kalau kemudian ini sudah dibersihkan, maka dia balik lagi ke origin awalnya karena tidak ada penutup di atasnya. Atau sebaliknya, kalau itu keluar pertama kali ya, berarti itu darahnya keluar dulu kemudian baru ketutup sama bisul. Jadi posisinya bisa bolak-balik. Bisa pindah Kang Dini? Satu lokasi lagi. Nah, kita lihat lokasi yang terakhir ini. Apakah hanya mekanisme letusan biasa saja, efusif sama eksplosif? Nanti kita mirip mekanisme yang terjadi di 2018 di Krakatau, kita bisa lihat jejaknya di sana.